Saya ingin kembali ke tema kita nih, Bang Pigai. Saya minta pendapat Anda bagaimana dengan pertemuan 5 warga NU ini, kader NU, ke Presiden Israel. Dampaknya apa dan manfaatnya apa untuk Indonesia sebenarnya kalau Anda melihatnya? Jadi gini, saya disclaimer dulu ya, bahwa posisi standing position saya itu sesuai dengan jalan konstitusi. Negara kita jelas posisi terhadap persoalan Israel dan Palestina. Ya. Posisi politik juga jelas, posisi konflik juga jelas. Jadi kalau kita tidak bisa lebih jauh atau lebih hebat dari standing posisi negara kita. Ya, mulai dari zaman dulu sampai dengan hari ini, Presiden juga berkali-kali sampaikan hal yang sama. Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama dari sisi posisi itu. Dari sisi posisi politiknya. Kemudian apa yang bisa dimasuki oleh rakyat sipil? Rakyat sipil hanya bisa masuk dari sisi soal solidaritas kemanusiaan. Oke. Nah, apa yang dilakukan dari NU sisi ini, solidaritas kemanusiaan ini ada dua perspektif, Mbak. Saya melihat teman-teman dari komunitas Muslim di Indonesia itu memperjuangkan solidaritas kemanusiaan dari perspektif ukhuwah Islamiyah. Anda melihat kunjungan ini Ya, dari perspektif itu? satu ukhuwah insaniyah. Kenapa ukhuwah insaniyah? Karena di Palestina itu juga ada non-Muslim. Nah, kemudian dari kelompok aktivis Yahudi juga memperjuangkan kepentingan Yahudi. Kalau dengan demikian, saya mau ingin sampaikan sebagai orang pembela kemanusiaan. Kemanusiaan itu menembus batas negara, batas wilayah, batas suku, batas agama, dan batas ras. Karena itu, Ibu Monik juga bisa memperjuangkan penderitaan yang dialami oleh, menurut data Al Jazeera yang saya lihat dan baca, 185.000 orang yang menderita. Saya tidak bisa menjelaskan yang mati berapa dan lain. Sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian juga peristiwa tanggal 7 itu juga menyebabkan 1.200 orang mati. Mendapat tekanan, tanggapan cukup kritis dari dunia internasional. Dan itu dimaknai, itulah yang sebenarnya menjustifikasi tekanan dari Israel kepada Palestina di jalur Bang Gaza. Pigai, balik lagi. Anda melihat kunjungan kelima kader NU ini seperti apa? Tadi Anda menyebutkan dari perspektif ukhuwah itulah yang Islamiyah. saya sampaikan. Itulah yang saya sampaikan. Kadang-kadang komunitas Muslim di Indonesia itu dia melampaui urusan negara, yaitu urusan politik dan urusan pertahanan. Nah, sebenarnya kalau dia lokus kepada ukhuwah Islamiyah dan insaniyah dalam konteks human right, humanitarian intervention saja, maka saya pikir bisa mendapat dukungan positif tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Tapi permasalahannya, Bang Pigai, sebentar, permasalahannya kan konteksnya bukan ini, sudah jelas tadi disampaikan dalam video yang viral itu tujuannya untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Ya. Sementara pemerintah kita saja tidak Itu punya kan hubungan diplomatik menyampaikan dengan setelah Israel. pertemuan. Tapi kan tujuan pertemuan juga harus disampaikan sebelumnya, sehingga ruang lingkup itu sebenarnya mengarahkan kepada, menyampaikan kepada, menginformasikan kepada rakyat bahwa perjalanan kami untuk kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan mereka juga memperjuangkan penderitaan yang dialami kedua pihak, yaitu ribuan orang, bahkan gini, penderitaan yang dialami oleh Israel itu adalah mereka yang mendapat tekanan penderitaan karena serangan dari Hamas. Penderitaan yang dialami oleh Palestina itu adalah tidak sekedar tekanan penderitaan itu saja, tapi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kehidupan. Mereka juga alami hal yang sama. Karena itulah porsi kelompok-kelompok Muslim di Indonesia adalah ambillah porsi humanitarian intervention, sehingga tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang lebih keras seperti dalam konteks politik itu. Contoh,
seringkali, maaf, Sebentar, Bang ini saya Pigai, sikap tapi ini kritis bukan saja. humanitarian version yang diambil. Mereka jelas-jelas untuk hubungan diplomatik, hubungan Ya. diplomasi Indonesia Ya, Israel. kapasitas mereka apa? Mereka bisa mengalahkan konstitusi kita. Tidak bisa kan, Tidak padahal bisa. ya artinya Jadi jangan melampaui konstitusi, cukup saja memperjuangkan. Saya respect dengan saudara yang di sana ini. Hussein, ya. Terlepas dari memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina bagi Indonesia adalah finish, final dan mengikat, tidak bisa ditawarkan. Itulah posisi negara ini. Kemudian kalau ada rakyat sipil yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terus kekuatan Anda lebih hebat dari negara. Ya cukuplah ambil porsi soal soal keadilan, justice, perdamaian, humanisme, mungkin toleransi beragama, itu jauh lebih terhormat. Oke, Terus yang kedua, saya mau ingin memberi kritikan juga ini. Ini kritik ya, dengan hormat saya kritik ya. Kadang-kadang organisasi besar ini dari 20 tahun terakhir yang saya ikuti dengan saksi mata sendiri, itu seringkali ada komunikasi dengan Israel. organisasi besar yang mana ini, NU atau yang mana? Ya, saya tidak perlu sebutlah. Heeh. Tokoh besar kita bangsa Indonesia, mantan presiden punya kedekatan dengan Israel. Ketua PBNU juga punya kedekatan dengan Israel. Pernah datang juga. Yang sekarang ini juga kadang-kadang tidak sensitif. Ya, oke. Kalau Gus Dur, saya percaya dia punya beyond kemampuan itu untuk bisa Oke, Bang menyelesaikan Pigai. persoalan. Tapi setelah Gus Dur, emang bisa apa? Oke. Emang Baik, bisa nanti apa? kita Karena lanjutkan, itu Bang Pigai. Saya harus potong jagalah dulu. ini persoalan yang sangat sensitif ini harus dikontrol. Baik, harus bagaimana dijaga. responnya Pak Taufik Damas? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Tetap bersama.